Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita menyatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengisi tausiah kita pada pagi hari ini sebagai sarapan rohani pagi Senin tanggal 27 Juli 2020, tema yang akan saya sampaikan adalah ceramah terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerikan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ceramahnya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang mencelakakan seorang perempuan sehingga dia meminta tebusan balasan darinya atas perbuatannya itu, maka dia tidak akan diridhoi oleh Allah hukumannya kecuali dia berada di dalam neraka. Berarti orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya menuju ke sultan, menuju ke seorang raja, menuju ke seorang penguasa dengan tujuan jahat kepadanya, maka Allah akan meruntuhkan semua amal solehnya. Allah tidak akan menerima amal solehnya. Jika dia sampai kepada sultan atau raja itu, dia dibenci dan disakiti oleh raja itu, dizolimi oleh raja itu, maka Allah akan menjadikannya bersama Haman di akhirat nanti di dalam neraka yang paling rendah. Orang yang mengantarkan perempuan tadi kepada raja itulah yang mendapatkan hukuman, yaitu nanti akan ditempatkan bersama Haman di dalam neraka. Para pendengar, para pencinta ilmu, dahsyat. Ini perumpamaan Nabi ini hanya kepada perempuan. Sama halnya kalau seseorang membawa orang lain dengan tujuan jahat kepada raja, baru orang itu disiksa, baru orang itu disakiti, maka hukumannya sama dengan itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan riya, riya itu dia perlihatkan kehebatan membaca Al-Quran, tapi dia juga ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran yang dalam hatinya ada sum'ah. Sum'ah itu dia bercerita kepada orang lain tentang kehebatan membaca Al-Qurannya dengan tujuan dia ingin dipuji oleh orang mendengarkan apa yang menjadi penyampaiannya itu. Apa kata Allah? Kalau dia akan bertemu dengan Allah, sedang wajahnya tinggal tulang belulang semata. Dagingnya sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Dia dalam keadaan menghadap Allah nanti adalah dalam keadaan tengkorak. Tidak ada dagingnya, tidak ada lagi apa-apanya.
Kemudian yang hukumannya yang kedua, Al-Quran diletakkan di punggungnya hingga dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Lalu dia jatuh ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang berdosa lainnya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi pembaca Al-Quran yang tulus ikhlas, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan juga karena menginginkan urusan dunia. Bacalah Al-Quran. Yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hanya membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia tahu ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkannya, Allah akan membangkitkan orang seperti itu di hari akhirat nanti dalam keadaan buta. Dia tidak punya mata, dibutakan oleh Allah pada saat nanti dibangkitkan. Lalu dia bertanya orang itu kepada Allah, wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal tadinya saya tidak buta, kata dia. Allah menjawab, saya butakan matamu karena apa? Karena telah datang ayat-ayat kami kepadamu, lalu engkau melupakan ayat-ayat kami itu, kata Allah. Demikian pula halnya pada hari ini, engkau dilupakan. Kemudian dia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Semua orang yang seperti itu, para hadirin, para pencinta ilmu, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dapat ditegaskan beberapa hal sebagai berikut. Barang siapa yang mencelakakan seorang perempuan sehingga dia meminta tebusan darinya atas perbuatannya itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, yaitu berada di dalam neraka. Yang kedua, yang perlu kita tegaskan, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya menuju ke seorang sultan, raja atau penguasa dengan tujuan untuk jahat kepadanya, maka dia mendapatkan hukuman yang berat, yaitu Allah akan meruntuhkan semua amalnya. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dia sampai kepada sultan atau raja penguasa itu, orang yang dibawanya itu dibenci dan disakiti oleh sang raja, maka Allah akan menjadikannya bersama Haman di akhirat nanti di dalam neraka yang paling rendah. Yang keempat, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan riya dan sum'ah atau menginginkan dunia dengan Al-Quran, maka dia pun mendapatkan hukuman yang berat. Hukumannya adalah kalau Allah menjadikan wajahnya menjadi tengkorak yang tinggal tulang-tulangnya saja, tidak ada dagingnya. Kemudian setelah itu dia di Al-Quran yang ada diletakkan di punggungnya oleh Allah, lalu dia dilemparkan masuk ke dalam neraka, lalu dia jatuh ke dalamnya sampai dasar api neraka dan dia kekal di dalamnya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Begitu banyak ahli neraka ini gara-gara perbuatan-perbuatan seperti ini. Kemudian yang kelima, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya, maka hukumannya adalah bahwa Allah akan membangkitkannya di hari akhirat nanti dalam keadaan buta. Jadi dia dalam keadaan buta. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau membutakan aku, padahal dulu aku tidak buta? Allah menjawabnya, aku butakan engkau karena engkau melupakan ayat-ayat kami. Engkau membaca ayat-ayat Al-Quran,
tapi engkau tidak mengamalkannya dalam kehidupanmu. Karena itu, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang seperti itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sarapan pagi untuk rohani kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.